Natal zaman now, Natal sebelum pandemi gitu ya. Itu biasanya Natal itu identik dengan pesta, dengan keluarga yang pulang ke rumah dan kumpul-kumpul. Natal itu baju baru. Natal itu menyanyikan lagu-lagu suci, Oh Holy Night, White Christmas. Natal zaman now itu sering diidentikan dengan suasana yang romantis. Semua serba syahdu dan romantis. Apakah Natal zaman Yesus lahir itu seromantis itu? Kita lihat dalam kitab suci. Kita lihat bagaimana Tuhan bikin repot banyak orang pada saat Yesus lahir, pada Natal zaman Yesus dilahirkan itu. Yang paling repot pertama adalah Santo Yosef. Bayangkan, seorang laki-laki yang ingin menikahi perempuan yang ia cintai dan menemukan perempuan yang ia cintai sudah mengandung. Laki-laki mana yang tidak akan marah? Laki-laki mana yang tidak akan meninggalkan calon istrinya ini? Bunda Maria dan Santo Yosef ketika hendak melahirkan Yesus. Pada waktu itu ada sensus penduduk zaman itu dan dia harus berjalan dari Nazaret ke Bethlehem. Perjalanan yang jauh dalam kondisi mau melahirkan. Belum lagi mencari tempat penginapan untuk melahirkan, tidak ada. Dan akhirnya Yesus harus lahir di kandang yang miskin bersama para gembala, bersama domba-dombanya dan hewan-hewan ternaknya. 3 orang Majus dari timur, dia juga direpotkan melihat bintang kejora dan mereka tahu ada raja baru yang sedang lahir. Mereka cari dari tempat yang jauh. Herodes yang jahat itu ketika mendengar ada raja baru, kekuasaan yang dia miliki pun terancam. Dan reaksinya sangat buruk. Ia harus membunuh semua bayi laki-laki yang ada di Bethlehem. Tuhan bikin repot manusia pada saat Yesus lahir. Tetapi apa reaksi Yosef, Maria, dan apa reaksi Herodes itu berbeda. Santo Yosef dan Maria ingin bekerja sama dengan Tuhan, berkolaborasi dengan rahmat Tuhan untuk membawa keselamatan itu ke tengah dunia. Maka dia yang direpotkan oleh Tuhan ini juga mau terlibat repot dengan Tuhan untuk keselamatan manusia. Dan ini reaksi berbeda sekali dengan Herodes yang terancam kekuasaannya. Maka reaksinya sangat buruk. Ia tidak mau bekerja sama dengan Tuhan, tapi justru membunuh bayi-bayi yang lahir bersama Yesus, bayi-bayi laki-laki di Bethlehem. Sebuah kejadian yang tragis. Tuhan memang membuat repot manusia kalau manusia itu tidak mau bekerja sama, direpotkan oleh Tuhan untuk keselamatan. Bayangkan sekarang orang Katolik yang koruptor. Pasti setiap Natal hatinya terusik. Melihat Yesus yang lahir di kandang pun dalam situasi kemiskinan itu pun ia akan terusik hatinya. Tidak ada koruptor yang rendah hati. Dia selalu pamer kekayaan. Dia selalu pamer semua harta dan menikmati harta yang haram itu. Dan justru bodohnya para koruptor itu, dengan pamer itu semua orang tahu bahwa harta ini haram. Dan itulah Tuhan selalu bikin repot orang-orang yang suka berkubang di dalam dosa. Inilah Natal yang sebetulnya tidak ada romantis-romantisnya, tetapi justru tragis. Dan untuk orang zaman sekarang, Tuhan masih terus merepotkan bagi orang-orang yang lebih suka berkubang di dalam dosa. Kalau kita sedang membicarakannya di dalam konteks masa Natal yang berlangsung beberapa hari setelah hari Natal, pertanyaan ini bisa dijawab mungkin dengan sedikit bercerita
memang masa Natal kelahiran Yesus itu ditandai oleh kehangatan, kelembutan, kedekatan, bahkan mungkin orang juga menghubungkannya dengan kedamaian. Tetapi gereja lewat bacaan-bacaan liturginya tidak bertahan lama pada situasi itu. Bukannya bahwa itu tidak berlaku, melainkan kita juga diajak membuka mata bahwa penjelmaan Sang Sabda itu juga merupakan sesuatu kenyataan yang keras. Karena penjelmaannya adalah penjelmaan menjadi manusia. Dan kondisi manusia adalah kondisi manusia yang keras hidupnya. Ambil saja contoh, begitu 2 hari setelah Natal kita merayakan pesta kanak-kanak suci yang dibunuh oleh Raja Herodes. Mengapa kelahiran seorang bayi bisa mendatangkan korban sebegitu besar? Itu hanya karena manusia tidak mau direpotkan oleh kehadiran Sang Penebus, Sang Raja. Begitu juga ketika kanak-kanak Yesus dibawa ke Bait Allah. Ya, memang tidak diceritakan oleh Lukas bagaimana reaksi para khalayak ramai di situ. Lukas hanya menceritakan Simeon dan Hana. Tetapi dari situ juga kelihatan sekali bahwa dunia pada umumnya tidak mau direpotkan oleh kelahiran Sang Penebus, kelahiran Sang Sabda. Kita manusia itu inginnya berjalan seperti biasa, business as usual. Tidak banyak diganggu oleh apapun. Semua serba yang direncanakan dan itu berjalan dengan baik, bahkan masuk dalam rutin pun dianggap sebagai sesuatu yang ideal. Tetapi gereja mengajak kita untuk melihat setajam-tajamnya bahwa penjelmaan Allah menjadi manusia itu adalah kenyataan yang keras. Daging dan darah, keringat dan air mata. Peristiwa Herodes tadi sudah. Peristiwa pemartiran Santo Stefanus itu juga. Dan itu menunjukkan bahwa ada ongkosnya yang harus dibayar oleh Sang Sabda dengan menjadi manusia. Karena dia menjadi manusia, masuk dalam dunia manusia, bukan masuk di dalam dunia yang serba mapan. Tetapi masuk di dalam segmen manusia yang didepak, yang harus mengungsi, yang ditolak. Coba bayangkan apa yang dikatakan dalam Injil Yohanes, ia datang kepada miliknya tetapi miliknya tidak menerima dia, kegelapan tidak menerima terang sejati. Dan itu sama dengan yang dikatakan Lukas. Maka perawan itu melahirkan anaknya yang sulung dan dibedung dalam kain di palungan karena tidak ada tempat di penginapan bagi mereka. Sama sebetulnya, orang tidak mau direpotkan. Tetapi kalau orang tahu Tuhan itu merepotkan demi apa, barangkali orang akan berpikir lain. Tuhan memang merepotkan karena dia datang sebagai manusia baru, dan manusia yang menjadi sesama kita itu selalu merepotkan, meminta perhatian kita, meminta jerih payah kita, meminta jasa kita, dan segala macam yang baik dari kita. Tetapi Tuhan itu meminta kepada kita untuk membuka mata akan hidup baru yang Dia janjikan dan Dia berikan. Maka di dalam bacaan nanti juga ada kisah panggilan. Panggilan Petrus, Andreas, Filipus, Nathanael, Yohanes. Itu merupakan sesuatu yang meskipun merepotkan, tetapi Sang Sabda itu serius dengan kehadirannya. Dia minta, kamu ikut aku. Tentu saja mengikuti Tuhan berarti ya repot kan. Petrus saja meninggalkan anak dan istrinya. Andreas, Yakobus meninggalkan perahu nelayannya. Siapa yang tidak repot dengan itu? Tapi itu ditawarkan oleh Sang Sabda yang menjelma. Maka ya kita boleh mengatakan merepotkan, tetapi merepotkan karena kita diberi sesuatu yang memang bukan berasal dari dunia manusia, yaitu hidup baru. Hidup baru.
itu yang kiranya menjadi warta dari masa Natal ini. Tuhan ingin merepotkan kita. Dengan apa misalnya? Kelak Yesus akan mengajar, dia dengan menjadi orang yang dirampok di tengah jalan dan terkapar di pinggir jalan. Orang Levi yang lewat tidak mau repot. Imam yang lewat tidak mau repot. Tetapi orang Samaria yang lewat mau repot. Dia turun tangan. Begitu juga kisah Lazarus dalam Lukas 16. Lazarus si miskin yang setiap hari duduk di depan pintu orang si kaya itu. Setiap hari si kaya melihat si miskin itu. Melihat di depan pintunya. Setiap hari pasti sudah. Tetapi dia tidak mau repot. Dia tidak peduli dengan itu. Nah, ketidakpedulian inilah sebetulnya virus zaman sekarang yang menurut Paus Fransiskus tidak kalah jahatnya daripada virus COVID corona. Ketidakpedulian. Ini yang rupanya harus dibongkar habis dengan masa pandemi ini juga, tetapi dengan terang penjelmaan Sang Sabda. Itu yang menjadi warta pesan bagi kita. Supaya penghayatan perayaan Natal tidak hanya berhenti pada praktek-praktek devosional. Pertama-tama kita perlu memahami bahwa peristiwa Natal adalah tindakan Allah memasuki dunia manusia dengan segala keberhasilan dan kegagalannya. Keberhasilan manusia dapat kita lihat dengan kemajuan teknologi informasi, teknologi komunikasi, dan teknologi transportasi. Namun itu semua juga menyisakan sebuah kegagalan yang dapat kita lihat pertama-tama dengan rusaknya lingkungan hidup. Yang kedua dengan semakin lebarnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Hal itu diperburuk dengan adanya pandemi COVID-19 dan semakin diperparah dengan adanya sikap hidup yang hanya memikirkan dirinya sendiri yang oleh Paus kita disebut sebagai individualisme yang radikal. Ke dalam dunia itulah Allah masuk. Sekaligus yang kedua, peristiwa Natal harus kita lihat dari peristiwa Paskah, yakni ketika Yesus menyelesaikan tugas pengutusannya, pengutusan dari Allah untuk menyelamatkan manusia yang berakhir di kayu salib, namun kemudian Yesus dibangkitkan oleh Allah sendiri. Nah, dalam rentang ketegangan seperti itulah peristiwa Natal perlu kita hayati. Oleh karenanya, kita seperti halnya Allah diundang untuk memasuki dunia yang carut-marut itu. Dan kita perlu juga meneladan Yesus di dalam menghayati pengutusan Allah untuk memperbaiki dunia yang carut-marut itu. Menarik bahwa di dalam kisah persembahan Yesus ke bait Allah, diakhiri dengan sebuah pernyataan bahwa Yosef, Maria, dan Yesus kembali ke Nazaret, ke desanya. Dan di sanalah Yesus berkembang menjadi semakin besar, semakin kuat, penuh dengan kebijaksanaan dan kasih Allah tinggal di dalamnya. Itu mengandaikan peran keluarga yang sangat besar di dalam merawat dan mendidik Yesus. Oleh karenanya, merayakan Natal secara efektif, tidak berhenti pada praktek-praktek devosional. Pertama-tama kita perlu kembali kepada keluarga kita masing-masing. Apakah keluarga kita betul-betul sudah menjadi pusat iman dikembangkan untuk semua anggotanya? Apakah keluarga kita juga menjadi tempat di mana kasih dan penerimaan itu dialami oleh semua anggotanya?
Apakah keluarga kita juga menjadi tempat di mana sikap dan tindakan saling membantu dan saling berbagi dengan kemurahan hati itu juga dikembangkan? Apakah keluarga kita menjadi tempat di mana kita peduli terhadap satu sama lain dan dilatih untuk peduli terhadap orang-orang yang miskin dan disingkirkan di dalam masyarakat? Apakah di dalam keluarga kita juga dikembangkan sikap untuk mulai belajar terlibat di dalam masyarakat? Nah, kalau itu semua kita lakukan, tampaknya nanti anggota keluarga juga akan mampu mengembangkan para anggotanya untuk siap terjun ke dalam masyarakat seperti dulu dilakukan oleh Yesus sendiri. Dalam level pribadi, kiranya kita perlu memperhatikan dua hal. Yang pertama, carut-marut kehidupan manusia yang ditandai dengan semakin banyaknya orang yang miskin, semakin banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan dan kehilangan usaha mereka, semakin banyaknya orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri dan semakin rusaknya lingkungan hidup. Ke dalam situasi seperti itulah kita diundang untuk dapat melihat kehadiran Allah di dalam diri mereka itu, dan Allah kemudian melakukan pembaharuan dari dalam, dan kita diundang untuk ikut serta di dalam pekerjaan Allah itu. Caranya adalah dengan mengembangkan sikap peduli, sikap mau membantu, sikap murah hati, sikap mau menolong. Ini level pribadi yang pertama. Yang kedua, untuk menghadapi rusaknya lingkungan hidup yang ditandai dengan kebudayaan membuang, kita perlu melakukan tindakan yang sangat kecil tapi nyata, dan kalau dilakukan oleh sebanyak mungkin orang akan dapat menghentikan kebiasaan membuang itu. Nah, di Korea dikembangkan chopstick bukan dengan bahan dari kayu, tetapi dari semacam perak ini. Dan sekaligus ada sendok seperti ini. Bayangkan kalau setiap orang berhenti menggunakan chopstick dari kayu atau dari bambu, dan pada akhir tahun kemudian mematahkannya dan dibuang, tetapi menggantinya dengan ini, akan menghemat ditebangnya banyak pohon, banyak bambu, dan ini lebih higienis. Yang kedua, di Indonesia juga sudah dikembangkan sedotan atau straw yang dari logam dengan alat pembersihnya. Nah, seandainya kita ke rumah makan membawa ini, dua peralatan ini, saya kira kita akan mulai secara sistematis menghentikan kebiasaan membuang itu. Mengapa? Karena kebiasaan membuang barang-barang itu nanti merembet kepada kebiasaan kita membuang orang-orang yang dianggap tidak bermanfaat di dalam dunia produksi, yakni mereka yang miskin, mereka yang sudah tua, mereka yang cacat. Nah, itu perlu kita hentikan. Allah memasuki carut-marut kehidupan manusia dan dunia. Oleh karenanya, menghayati Natal, pertama-tama kita perlu memasuki carut-marut kehidupan kita masing-masing, agar Allah bisa masuk dan memperbarui dari dalam. Dan kita ikut serta mengerjakan pembaruan hidup kita masing-masing itu. Yang kedua, kita perlu berani memasuki carut-marut kehidupan sesama, kehidupan dunia kita. Dan kita
kemudian bekerja sama bersama dengan Allah, memperbarui carut-marut itu. Salah satu cara yang perlu kita lakukan selain apa yang sudah saya katakan sebelumnya adalah menyiapkan diri kita berani terlibat di dalam dunia politik. Sebab di sanalah carut-marut itu dibuat sekaligus dapat diperbaiki. Nah, politik jangan hanya dipahami sebagai masuk partai politik, tetapi tindakan sadar untuk melibatkan diri di dalam upaya memperbaiki masyarakat menjadi lebih manusiawi, menjadi lebih adil. Dari peristiwa Natal ini pada hemat saya ada dua hal yang sangat berkaitan yang perlu kita latih khususnya di dalam masa pandemi ini, yakni kepedulian dan solidaritas. Kepedulian itu membuka mata kita terhadap hal-hal yang biasanya tidak ingin kita lihat, tetapi nyata ada di sekitar kita. Dan solidaritas itu adalah upaya dari kita, sikap dari kita yang meskipun belum tentu bisa memberi solusi yang efektif, tetapi kita menunjukkan bahwa kita sependeritaan, sepenanggungan dengan mereka-mereka itu. Natal itu selalu kontekstual dan Natal kali ini adalah Natal dalam masa pandemi. Dan inilah Natal yang paling repot sepanjang sejarah umat manusia. Lihat, banyak orang, umat yang belum bisa ke gereja. Umat sangat merindukan pergi ke gereja tapi belum bisa karena pandemi ini. Umat yang bisa datang ke gereja pun harus check up, harus ada surat keterangan sehat. Dan ketika sampai gereja pun dia harus dicek lagi, harus cuci tangan, harus berjarak. Semuanya serba repot. Tetapi pandemi ini juga mengajarkan kita bahwa kita harus menjaga kesehatan kita. Tapi dengan menjaga kesehatan, kita tidak hanya menjaga diri kita sendiri, tetapi juga menjaga orang lain. Inilah pesan yang sangat kuat pada masa pandemi ini. Sekarang kita sehat tidak hanya untuk egoisme kita, tetapi untuk solider dengan orang lain, untuk peduli pada orang lain. Kita belajar dari pandemi ini bahwa semua manusia akhirnya terkoneksi. Kita tidak bisa hidup untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Dan inilah Natal. Peristiwa besarnya Natal adalah merayakan Tuhan yang solider dengan manusia. Tuhan yang lahir ke dunia dan mau berrepot-repot untuk keselamatan manusia. Dan Natal bagi kita, cerita kecilnya adalah kita dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Dan menjadi manusia baru pada Natal pandemi ini adalah menjadi peduli pada sesama. Menjadi solider dengan sesama. Mau repot untuk kebaikan dunia ini, untuk kebaikan kita bersama. Seperti Tuhan sendiri yang mau repot dengan kehidupan manusia.